Oke teman-teman, ini adalah Asus yang kemarin kita buat videonya. Bisa hidup namun layar sentuh tidak bisa berfungsi. Kiriman dari Bang Yuda ya. Setelah kita memeriksa jalurnya, ternyata jalur bagian touchscreen yang berada pada soket LCD menuju ke bagian CPU ini. Jika teman-teman belum melihat videonya, silahkan simak di video ini. Dan sekarang CPU-nya sudah kita angkat. Semoga saja setelah kita mengangkat CPU ini, CPU-nya kita pasang kembali dan tidak bermasalah. Mengerjakan sebuah CPU handphone yang kerusakannya menuju ke CPU itu resiko. Makanya harus kita konfirmasi terlebih dahulu, dan handphone ini sudah kita konfirmasi sebelumnya kepada Bang Yuda. Dan katanya kalau rusak ya rusak. Oke, sekarang coba kita bersihkan. Oke teman-teman, di sini bagian CPU sudah kita bersihkan, yang berada pada bagian mainboard handphone dan juga pada bagian IC sudah kita bersihkan. Ini akan kita bersihkan lagi, namun sebelum lanjut kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah jalur tersebut bermasalah dari mainboard atau pada IC handphone ini. Oke teman-teman,
Jika kita melihat pada skema, jalur yang akan kita ukur adalah kita menghitung dari bagian konektor LCD dari pin 1 dari sisi kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jalur pin 6 ini langsung masuk ke bagian IC CPU. Teman-teman lihat. Setelah kita mencabut IC CPU, kita mengukur kembali antara CPU dan mesin, apakah CPU-nya yang bermasalah. Jika kedua-duanya bagus, jalurnya tidak ada yang putus, CPU-nya kita cetak kembali lalu kita pasang, selesai kasusnya. Nah, hal yang akan kita lakukan saat ini, kita akan mengukur jalur ini menuju ke bagian pin ini. Letaknya berada pada bagian bawah CPU. Jadi kita ukur. Kalau memang dia putus, ya harus kita melakukan jumper kolong. Namun jika jalur ini bagus, kita ukur kembali bagian CPU-nya. Kita ukur dari ground menuju ke titik ini. Di sini keluar nilai hambatannya atau tidak. Jika nilai hambatannya tidak keluar, berarti CPU-nya yang bermasalah. Oke, sekarang kita coba hitung. Jalur yang akan kita ukur adalah pada bagian mainboard handphone. Kita hitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naik ke atas 9, lalu naik ke atas jadi 10. Ini akan kita ukur ya bro. Jadi kita ingat lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lalu naik ke atas 1, 10. Kita letakkan salah satu probe pada bagian titik itu, lalu kita ukur ke bagian pin yang berada pada konektor LCD. Jika tidak tersambung, terpaksa kita melakukan jumper kolong. Oke, sekarang kita lakukan pengukuran. Oke teman-teman, setelah kita melihat skema, kita akan menghitung kembali dan mengukur bagian mainboard terlebih dahulu. Di sini IC-nya kita singkirkan karena kita akan mengukur bagian mainboard handphone. Dimulai dari konektor. Konektor ini, oke bro, yaitu pada bagian pin nomor 6. Kelihatan nggak ya? Oke, seperti itu kita ukur dengan skala dioda. Oke, jika kita melihat pada skema, jalur yang akan kita ukur terletak pada bagian pin nomor 6 yang berada pada soket LCD 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jalur ini ya bro. Coba kita urut. Jalur ini masuk ke bagian, ya, kelihatan nggak di layar? Oke, jalur ini kita ukur. Jalur ini tersambung tidaknya. Oke, kita akan menyolder satu buah kabel di situ ya, kabel jumper, agar supaya lebih mudah lagi. Jika saya hanya menggunakan tangan untuk mengukur, menjepit, teman-teman tidak akan bisa melihat. Di sini saya akan menggunakan kabel jumper ya, agar supaya lebih mudah lagi untuk dilihat teman-teman. Kita sambungkan kabel jumper ini seperti itu teman-teman. Oke, mana dia jalurnya, jangan sampai salah jalur. Hey. Oke.
seperti itu bro. Kita dorong sedikit, jangan bersenggol-senggolan dia dirinya, seperti itu. Oke, kita ukur jalurnya dari bagian ini ya. Kita ukur dari ini, ujung, kita ukur dari ujung, kita letakkan bagian ujung ini pada prop atau salah satu prop. Kita ukur ke sini, apakah dia tersambung. Ini bro, lihatlah, ini aku jepit sama jari bro. Nah, ujungnya kabel ini ya bro, agar lihat dulu sambung nggak ya. 1 2 3 4 5 6 6. Oke, ini kita gunakan agar supaya mudah saat kita membalik seperti ini menuju ke bagian CPU. Kita akan mengukur ke ujung kabel ini, kita sambungkan ke prop warna merah. Lalu kita menghitung ya bro, kita hitung dari ini ya, kanan saya ya, nggak tahu dirimu kanan apa kiri. 9 naik ke atas 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 naik 1. Oh, ini dia bro. Ternyata di sini putus pin ini. Ini adalah jalur touchscreen yang kita ukur tadi, letaknya pada pin nomor 6 yang berada di soket LCD bagian tepian seperti itu. Kita ukur lagi, siapa tahu salah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 naik 1 10. Tidak ada nilai, maksudnya bukan ada nilai ya, tidak tersambung. Karena jika tersambung dia akan berbunyi seperti ini. Itu menandakan tersambung karena kita melakukan pengukuran secara seri. Tidak ada sama sekali, berarti permasalahan dari mainboard. Salah satunya cara adalah dengan kita menjumper kolong. Kita jumper ini lalu kita sambung ke bagian sana. Untuk lebih pastinya lagi, kita mencari bagian ground ya. Kita mencari bagian ground terlebih dahulu karena kita akan mengukur bagian jalur pada IC. Kita ukur ini 100% ground ya, ground pada pojok. Jika pada IC kedudukannya seperti ini, ini pada IC seperti ini. Jadi kita lihat posisi IC. Jadi kita mengukur dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini dia bro, kita kasih tanda. Ini dia bro. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Kita putar IC nya. Kita putar di ujung sini pasti ground. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9, berarti 10. Sini dia naik 1.
Coba kita ukur ke ground apakah ada nilai atau tidak. Harus hati-hati. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tuh ya. Kita ukur. Ini cara mengukur pada IC. Salah satunya kita cari groundnya terlebih dahulu, lalu kita lihat di sini ada nilai. Ya, berarti IC-nya bagus. Jalur pada IC baik-baik saja, nilai hambatannya sekitar 400. Kita ulang 10 nya ini, lalu sambung ke ground 490. Oke bro, sudah fix bahwa yang bermasalah pada handphone ini adalah bagian mainboard. Sudah kita ukur, jalur yang berada pada bagian mainboard ini tidak tersambung ke bagian konektor LCD. Kita ukur tadi tidak tersambung sama sekali. Dan setelah kita mengukur bagian IC CPU, nilai hambatannya ada atau nilai hambatannya keluar sekitar 400. IC CPU baik-baik saja. Selanjutnya kita akan menjumper bagian kolong atau jumper kolong ya, yang berada pada CPU, lalu kita sambungkan ke bagian konektor LCD. Setelah itu kita pasang. Jadi karena video ini terlalu panjang, kita bikin beberapa part agar supaya durasinya tidak terlalu panjang. Oke bro.